Selamat pagi anak-anak. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 9.25. Kalau begitu kita mulai saja. Sebelumnya Om Swastiastu, semoga kalian sehat selalu. Untuk materi hari ini, Ibu akan melanjutkan tentang dimensi 3, namun pada materi pembelajaran jarak titik ke bidang atau jarak bidang ke bidang. Sebelumnya, Bapaknya sudah memberikan soal ini sampai slide 15. Ini adalah jarak titik ke diagonal. Dan bisa dibuka lagi, siapa tahu ada yang mencatat. Dah, kita mulai saja. Untuk contoh di sini, itu diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Ini rusuknya. Berarti semua rusuk dalam kubus ini sama, yaitu 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG. Lihat titik B itu di mana letaknya, ini sudah digambarkan dalam soal. Lalu AG itu adalah diagonal apa AG? Diagonal ruang. Jadi jarak titik B ke titik AG adalah, ini di sini pembahasannya, bisa kalian lihat. Jarak titik B ke AG itu sama dengan jarak titik B ke P. Ini P, tegak lurus dengan titik B, yaitu BP dengan AG itu tegak lurus. Berarti ditemukan suatu segitiga siku-siku. Sini, siku-siku di B. Kenapa AG 6 akar 3? Seperti pertemuan sebelumnya bahwa diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Karena rusuknya 6, maka panjang diagonalnya 6 akar 3. Selanjutnya BG. BG kenapa 6 akar 2? Lihat BG ini gambarnya di mana? Dia itu adalah diagonal sisi dari persegi BCGF. Jadi untuk diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2, sehingga karena rusuknya 6 ya 6 akar 2. Sudah? Ini sudah diberikan juga, diagonal ruangnya juga 6 akar 3. Dan lihat segitiga ABC. ABG. Berarti di sini sudah diketahui AB 6, BG adalah 6 akar 2, dan AG adalah 6 akar 3. Ini lihat kembali. Berarti kita menggunakan sin. Kalau sin ini kelas 10 kamu sudah dapat tentang trigonometri. Ingat, sin sudut A, ini sudut A, berarti depan bagi miring. Sehingga BG bagi AG. Sama juga dengan BP per AB. BP per AB. Dan itu di sana. Sehingga ini 6 akar 2 dan 6 akar 3. Ini juga AB-nya 6. Sehingga BP kali silang. Ini dikalikan dengan ini, ya, 6 akar 3 tetap di bawah. Ini sederhanakan, 6 dibagi 6. Dan akar 2 per akar 3. Itu dirasionalkan penyebutnya, dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Dan karena akar 2 kali akar 3 menjadi akar 6. Lalu akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Namun 6 di sini tinggal kamu bawa ke belakang, jadi 6 dibagi 3, 2 hasilnya. Tapi 2 kali akar 6 menjadi 2 akar 6. Untuk lebih jelasnya nanti PowerPoint ini juga akan Ibu upload di e-learning jika kalian masih belum jelas. Nah, itu jarak B ke AG. Jadi apapun soalnya tentang dimensi 3, kamu harus membuat gambarnya terlebih dahulu. Jika menemukan segitiga, pindahkan segitiganya keluar terlebih dahulu.
Lanjut ke contoh 3. Ini adalah limas beraturan, segi 4 beraturan. Dan di mana diketahui TABC D limas beraturan. Panjang rusuk alas 12 cm. Ini 12 cm, berarti di sini 12, BC 12, dan semuanya 12. Dan panjang rusuk tegaknya 12, akar 2 cm. Jarak A ke TC. Ini A ke TC. TC itu adalah panjang rusuk tegaknya. Titik A itu di sini. Sudah? Lanjut ke pembahasan. Jarak A ke TC sama dengan AP. Kenapa AP? Karena A ke P kita tarik proyeksinya tegak lurus di sini. Sini membentuk sudut siku-siku. Jadi AC itu diagonal persegi. Lihat AC diagonal persegi yang di bawah. Karena rusuknya 12, seperti biasa diagonal sisi 12 akar 2. Lalu AP itu adalah AC kuadrat min PC kuadrat. AC kuadrat min PC kuadrat. Miring dikurangi salah satu sisi siku-sikunya. Sehingga 12 akar 2 dikuadratkan dikurangi 6 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar dan 2 dikalikan 144 kurang 36. Sama dengan akar 2108. 2 kali 108 itu maksudnya. Lalu sama dengan 2 kali 3 kali 36. Kenapa seperti itu? Karena biar bisa dimudahkan menjadi 6 akar 6. Karena 2 kali 3, 6. Habis itu akar dari 36 adalah 6. Jadi jarak A ke TC adalah seperti itu. Atau mau kamu buat semuanya ini 12 kuadrat itu 144. Dikalikan langsung 2 boleh. Tanpa kamu keluarkan 2-nya ini terserah. Yang penting dimana enaknya kalian itu menjawab soal. Lalu selanjutnya, ini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P pada pertengahan FG. Jarak titik A dan garis DP adalah. Nah, dimensi 3 ini memang hanya kebanyakan contoh soal. Kenapa? Karena tanpa contoh soal, tanpa kalian melihat gambarnya langsung, kalian tidak akan bisa menjawab. Karena di sini kalian harus tahu titiknya di mana. Ini titik P, lihat titik P pertengahan FG. Berarti FG kalian lihat di sini. Ingat penamaan suatu kubus atau balok itu tidak boleh sembarangan. A, B, C, D memutar ke sana. E, F, G, H. Jangan-jangan kamu di sini nanti di sini A, ini B-nya di tempat D itu salah. Nah, lanjut. Jarak titik A, ini titik A dan garis DP. Jarak titik A ke garis DP adalah nih pembahasannya. Nah, diperoleh dari kubus ini, diperolehlah ada gambar persegi DAFG. DAFG, lihat DAFG. Di mana ini gambarnya 6 cm, lalu DG ini, lihat DG itu diagonal sisi. Ini lihat DG ke sana diagonal sisi. Lalu ini kenapa 3 cm? Karena P ini di tengah-tengah FG. Artinya, kalau di tengah-tengah berapa rusuknya itu dibagi dengan 2, sehingga 3 cm. Karena yang ditanya adalah DP, lihat ini DP, berarti DP itu sama dengan akar DG kuadrat ditambah GP kuadrat. DG-nya di mana? Lihat DG-nya, ini DG. Nah, lalu GP. Ada yang mungkin yang bertanya kenapa nggak segitiga DAP dipakai, Bu? Kalau digunakan itu kamu double 2 kali mencarinya. Jadi lebih baik kamu menggunakan segitiga siku-siku yang di sini. Nah, itu lebih gampang. Jadi hasilnya 6 akar 2 dikuadratkan, itu 72 dan 3 kuadrat 9. Hasilnya 9.
Nah, lanjut. Karena DP sama dengan 9 seperti tadi, kita harus melihat luas segitiga ADP. ADP. Tuh di sana segitiga ADP itu adalah setengah dari DP kali AKI. DP kali AKI berarti alas kali tinggi. Nah, yang sama dengan setengah alas kali tinggi juga, setengah DAPR. DAPR. Di mana alasnya DA, tingginya PR. Ini luas segitiga ini kenapa disamakan antara luas segitiga DAP dengan ADP? Itu karena dimanapun kamu cari alasnya dan tingginya, luasnya sama. Jadi kamu luas dengan alasnya DP dulu boleh, disamakan dengan alas DA. Sehingga di sana DP-nya 9, dan kali AKI, ini setengahnya kenapa disederhanakan? Karena kedua ruas sudah ada setengah kan. Tinggal disederhanakan, tinggal kamu mengalihkan DP dengan AKI, DA dengan PR. DP-nya 9, AKI-nya biarkan, DA-nya kamu sudah tahu 6, PR-nya 6 akar 2. Dan ini 6 kali 6 kan 36. Saat 36 dibagi 9, hasilnya dia 4. Sehingga AKI itu sama dengan 4 akar 2. Jadi jarak A ke DP sama dengan 4 akar 2 cm. Nah lanjut. Garis tegak lurus bidang. Ini garis tegak lurus bidang. Kalau tegak lurus itu artinya membentuk sudut siku. Garis tegak lurus sebuah bidang, jika garis tersebut tegak lurus, dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Ini lihat. G tegak lurus A, G juga tegak lurus B. Dan ini garis A, ini garis A-nya, ini garis B-nya, jadi G juga tegak lurus bidang tersebut. Lalu jarak titik ke bidang. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke bidang V. Ini bidang V yang berbentuk seperti jarinya. Lalu panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik ke bidang V. Nah, itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Ini panjang garisnya maksudnya, yang kuning ditebalkan. Lalu kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang busuk 10 cm. Ini sudah isi. Jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, kita lihat BDHF itu di mana? Lihat titik B dulu, buat garis ke D dulu. Setelah D, H-nya hubungkan ke H. Setelah H, hubungkan ke F. Dan F itu lagi ke B. Itulah bidang BDHF. Pembahasannya, jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Dan diwakili oleh panjang AP, lihat di sini. A ke P. Ingat BD itu adalah diagonal sisi. Karena AP dan BD itu tegak lurus, sehingga AP sama dengan setengah AC kali sama dengan setengah AC, karena AC ini tegak lurus juga dengan BD. Jadi setengah kali 10 akar 2. Kenapa 10 akar 2? Tadi diagonal sisi. Sudah? Jadi 5 akar 2. Jadi jarak A ke BDHF adalah 5 akar 2. Dan lanjut, contoh 2. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB sama dengan 8 cm. Dan TA sama dengan 12 cm. AB 8 cm, TA 12 cm. Ini lurus tegaknya. Lalu jarak antara titik T ke bidang ABCD. T ke ABCD itu artinya tinggi dari 5 tersebut. Kalau tinggi dari 5 tersebut, kamu bisa ambil segitiga A. Ini misalkan O di sini. AOT, atau BOT, atau COT, atau DOT. Terserah. Ada 4 kemungkinan. Nah, ini kebetulan yang digunakan adalah titik A.
Ini dan titik P dan T. Di sini P-nya. Nah, jarak titik T ke ABCD adalah jarak titik T ke perpotongan AC, ini perpotongan AC, dan BD, tepat dia di tengah-tengah, sama dengan TP. Kalau tadi Bu misalkan O ya TO jadinya, karena sekarang sudah diberikan ini P, ya TP boleh. Kalau kamu mau misalkan dengan huruf lain silakan. Itu tidak harus berpatokan dengan P atau O. Jadi AC itu diagonal persegi. AC diagonal persegi jelas. BD juga diagonal dari persegi. Berarti 8 akar 2 atau rusuk akar 2. Sehingga AP sama dengan AP, ini AP setengah dari AC. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah dari AC. Jadi dibagi 2. 4 akar 2. Lanjut. Karena tadi AP itu 4 akar 2, sehingga TP itu dia menggunakan AT kuadrat, ini AT. Tadi Bu bilang kan bisa menggunakan segitiga APT. Berarti AT sudah diketahui, AP-nya juga sudah diketahui. Jadi mencari salah satu sisi siku-sikunya. Berarti sisi miring dikurangi salah satu sisi siku-sikunya, teorema Pitagoras. Jadi AT itu 12 dikuadratkan, AP itu 4 akar 2, lalu dikuadratkan. Seperti biasa, tinggal mengalihkan. Dikurangi 144 kurang 32, akar 112. 112 ini bisa kamu cari 7 kali 16. Karena 16 akarnya 4, akar 7 biarkan. Jadi jarak titik T ke ABCD 4 akar 7. Sehingga kalau ditanya tinggi juga, tinggi limas adalah sama, jawabannya 4 akar 7. Contoh berikutnya. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik C ke bidang. Sekarang bidang, lihat BDG. Berarti dari titik B kamu tarik garis ke D, lalu kamu tarik garis ke G. Sudah? Kalau bidang itu berarti harus ada 3 garis, ya kamu cari hubungkan G ke B. Itulah bidang yang kuning. Nah, itu cara gambarnya dulu. Lanjut ke pembahasan, baru dilihat titik-titiknya sudah diwarna-warni biar lebih gampang kamu mempelajari. Jarak titik C ke bidang BDG sama dengan CP. Lihat C-nya mana? Ini C, ini ke P. Yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus GT. Tegak lurus ya dengan GT ini. CP sama dengan 1/3 CE. CP sama dengan 1/3 CE. Kenapa 1/3? Memang jika jarak antara titik C ke bidang BDG itu adalah salah satu memiliki ini diagonal sisi, di sini D-nya juga diagonal sisi, dan diagonal sisi dia maka perbandingannya nanti akan 1/3 CE. Jadi 1/3 kali 9 akar 3. Kenapa 9 akar 3? CE-nya lihat, CE itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti rusuk akar 3, 9 akar 3, sama dengan 9 bagi 3 itu 3, akar 3 tetap, berarti 3 akar 3. Jadi jarak C ke BDG ya 3 akar 3. Berarti kamu ngambil jaraknya itu dari belakang ya. Jangan dari depan, karena yang ditanyakan titik C. Kalau yang ditanyakan titik E ke P berarti 2/3, bukan 1/3. Lanjut. Jarak garis ke garis. Jarak garis ke garis, ini ada garis G, ada garis H. Peragaan menunjukkan jarak antara garis G ke garis H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Contohnya, kita langsung contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak
A garis AB ke garis HG, berarti AB ke HG. Itu gampang. AB ke HG sudah diberikan. Lalu jarak garis AD ke HF. AD ke HF. Ini di atas. Udah. Lalu garis BD ke garis EG. BD ke EG. Ya, ini lebih gampang lagi. Kenapa Ibu bilang gampang? Sekarang kita lihat. Jarak antara garis AB ke HG. AB ke HG. Ini HG. AB ke HG, kalau kamu lihat itu adalah boleh salah satu jaraknya dari A ke H atau dari B ke G. Ya? Karena kenapa dia tegak lurus dia. AH ini tegak lurus AB. Dan AH ini tegak lurus HG. Jadi jawabannya langsung diagonal bidang atau diagonal sisi 4 akar 2. Sedangkan AD ke HF, ini AD ke HF. HF itu adalah DH. Dan AD ke HF itu DH boleh atau kamu pakai AE juga boleh setengah perwakilan, tapi yang lebih tepat itu kamu pakai DH. Jadi jawabannya karena DH ini adalah rusuk yang 4 cm tanpa kamu menghitung lagi. Lanjut. Yang terakhir BD ke garis EG. Ini BD. BD. EG. Tapi kamu buat dulu perpotongan antara EG dengan FH, AC dengan BD. Diperolehlah titik P dan titik Q. Titik P dan titik Q itulah nanti yang merupakan jarak BD ke garis EG. Sehingga sama juga dengan AE. Kenapa AE? Karena ini mewakili salah satu rusuknya boleh. AE boleh, CG boleh, BF boleh, atau DH boleh. Untuk perwakilannya. Karena itu sama dengan rusuk yang 4 juga. Berarti yang terpenting adalah kamu menggambar dulu. Setelah menggambar, lihat apa kemungkinannya. Apakah dia merupakan diagonal sisi, diagonal ruang, atau rusuk tersebut. Jika perlu dihitung, baru dihitung. Kalau ini kan tidak perlu dihitung. Lanjut. Jarak garis ke bidang. Peragaan menunjukkan jarak antara garis G, ini garis G, ke bidang V adalah panjang luas garis yang menghubungkan tegak lurus garis bidang. Garis dan bidang. Dan ini, dan gambarnya, contohnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak antara AE ke bidang BDHF. AE, lihat AE dulu. AE ini garis yang biru. Ya. BDHF, lihat BDHF. Itu merupakan sebuah persegi panjang jadinya. Karena ini diagonal sisi, ini rusuknya. Jadi jaraknya itu, di pembahasannya, jarak AE ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Kenapa AP? Ini lihat AP karena AP ini tegak lurus dengan AE. Nah, ini tegak lurus juga. Ini sudutnya sebenarnya. Nah, yang dikotakan itu. Lalu AP juga BDHF, tegak lurus juga dengan BDHF. Ini juga tegak lurus ini. Sudutnya sudah diberikan. Sehingga AP itu sama dengan setengah AC. Setengah dari AC. Lihat AC. Ini AC. Dan karena dia bidangnya itu di tengah-tengah kubus, berarti dia otomatis AC-nya itu dibagi 2. AC ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi rusuknya 8, diagonal bidangnya otomatis 8 akar 2. Karena di tengah-tengah jadi bagi 2 menjadi setengah kali 8 akar 2. Sehingga jawabannya 8 bagi 2, 4 akar 2. Dan jaraknya sekian. Selanjutnya jarak bidang ke bidang. Ini bidang ke bidang. Berarti kamu bisa misalkan antara buku 1 di atas dan buku yang 1 di bawah. Peragaan menunjukkan jarak antara bidang W ke bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus bidang W dan tegak lurus bidang V. Ini panjang garisnya. Itu jaraknya. Nah, lanjut contohnya.
Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah AFH. Ingat, jangan dua garis itu kamu hubungkan, tapi tetap H ke A juga. Berarti itu yang warna kuning, BDG itu yang warna hijau. Pembahasannya, jarak bidang AFA ke bidang BDG diwakili oleh PQ. Dilihat PQ. Nah, sebelumnya PQ itu kamu taruh garis dari C ke E dulu. Dan P ini sebenarnya dia adalah 1/3-nya dari CE. Dan Q itu juga 1/3-nya. Kalau dilihat antara C ke P, P ke Q, Q ke E. Itu sama. Nah, jadi diwakili oleh bidang PQ, ini PQ, garis PQ, maaf. Ini garis PQ, PQ itu setengah CE, tadi Ibu sudah bilang, CP, PQ, dan QE itu sama-sama 1/3. Karena kalau dijumlahkan 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 sama dengan 3/3 yaitu 1. Nah, CE itu diagonal ruang sudah dijelaskan, jadi diagonal ruang tinggal mengambil ini 9, maaf sebelumnya 6 cm. Ini kalau gitu Ibu ganti jadi 9 ya, maaf. Ini agar mau gini, berarti 9/3. Ini seharusnya 9 jadinya. Kalau 9 bagi 3 jawabannya 3, tetapi kalau ini 6 seperti soal awal, ini maaf, ini ada salah penitikan sedikit. Berarti kalau 6, berarti 6/3, 6 bagi 3, 2/3 jawabannya. Nah, jadi jarak AFH ke bidang BDG itu seharusnya kalau menggunakan rusuknya 6 itu menjadi 2/3. Kalau menggunakan rusuknya 9 itu menjadi 3/3. Ini masih salah, maaf. Dan selanjutnya contoh 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik KLM berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. Jarak antara bidang AFH dan KLM adalah ini AFH, KLM. Nah, ini paling sering keluar. Entah dalam ulangan umum, dalam tugas, UN, itu sering. Lalu pembahasannya, nah sebelum kita ke gambar yang ini, kita harus ke sini terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus mencari diagonal EC dulu. Diagonal EC mana? Sini. Itu 12/3. Jarak E ke AFH. E ke AFH seperti tadi, sama dengan jarak AFH ke BDG. BDG itu sama. Kenapa di sini kan seperti tadi yang PQ itu. Dah yang duluan itu sama dengan ini 1/3, ini 1/3, dan ini 1/3. Itu sama juga antara jarak ke BDG ke jarak BDG ke C. Sehingga E ke AFH itu 1/3 EC seperti yang Ibu bilang tadi. AFH itu adalah 12/3 karena rusuk /3 itu diagonal ruang. Jadi 12 bagi 3, 4/3. Berarti jarak BDG ke C juga 4/3. Dan ini baru ke sini ada 2 langkah. BDG 4/3 tadi sudah diberikan. Jarak BDG ke KLM sekarang. KLM. Itu yang merah. Kan ditutupi oleh hijau sedikit. Jarak itu akan diwakili dengan jarak KLM ke C. Jadinya setengah kali 4/3. Kenapa setengah? Karena dia di tengah-tengah antara bidang ini. Yang 4/3 kita cari. Jadi 4 bagi 2 itu adalah 2/3. Jadi jarak AFH ke KLM sama dengan
buat kita penjumlahannya. Jarak AFH ke BDG, jarak ini yang kuning ke hijau, 4 akar 3, dan jarak antara hijau ke merah, itu biar lebih gampangnya, yaitu 2 akar 3. Karena sama-sama akar 3 bisa kita jumlahkan yang di depannya, yaitu 4 tambah 2 menjadi 6 akar 3. Ya, Ibu yakin kalau sekarang memang kalian mungkin kurang paham, nanti bisa hubungi Ibu secara pribadi. Ini juga akan Ibu share di e-learning agar kalian lebih bisa memahaminya. Atau yang buku kakak kelas kalian AKS-nya boleh. Dah? Ini sudah selesai. Sebelumnya masih ada waktu lagi 4 menit. Berarti materi dimensi 3 kita habis karena kita hanya sampai jarak bidang ke bidang. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ibu tunggu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan unmute dulu. Baru bisa kalian bertanya. Silahkan. Silakan. Ada yang bertanya? Atau masih bingung? Kita lihat di sini lagi. Ini contoh yang paling terakhir memang agak rumit. Kenapa? Karena kita harus membuat jarak 2 dari bidang yang ada. Pertama kamu buat bidang BDG-nya dulu. Silakan, ada yang bertanya? Untuk pemberitahuan, mumpung ini tidak ada yang bertanya, e-learning yang diajar oleh Ibu, itu tugas sudah ada, materi juga sudah ada beberapa. Nanti tunggu uploadan yang hari ini. Lalu untuk kuisnya yang videonya itu juga sudah ada, silakan kalian kerjakan. Lihat batas waktunya, jangan sampai kalian tidak membuat tugas dengan baik. Karena setelah ini, minggu depan kita sudah mulai ke materi selanjutnya. Di mana materi selanjutnya itu adalah tentang transformasi geometri. Itu bisa kamu cari materinya terlebih dahulu biar tidak kosong sekali saat pembelajaran Zoom, agar ada pengenalan sedikit. Gimana? Tidakkah ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ini Ibu jelaskan lagi sedikit saja. Berarti ini, soalnya kan AFH, KLM. Berarti antara segitiga yang besar ke segitiga yang kecil. Namun kamu sebelum nyari ke sana, karena EC ini adalah perbandingannya itu adalah sepertiga, E ke sini, dan ini ke sini, sedangkan itu ke C, itu sepertiga, jadi kamu harus buat segitiga lagi, yaitu BDG, yang menandakan jarak AFH itu ke BDG, dan BDG ke C. Ini ditambahkan, ini bukan pembandingannya. Sehingga jarak E ke AFH itu adalah 1/3 EC, dan EC ini adalah diagonal ruang.
Tuh lihat, hati-hati melihat diagonal ruang dengan diagonal sisi. Itu saja Ibu ingatkan. Karena kadang-kadang kamu bingung. Kalau diagonal sisi itu adalah rusuk akar 2, bidang rusuk akar 3. Dan setelah itu dijumlahkan, inilah dapat hasilnya. Sudah? Karena waktunya sudah habis, kita sampai jam 10. Jadi untuk pertanyaan, silakan boleh ke kontak Ibu pribadi, silakan bertanya, karena waktu ini juga sudah ada beberapa yang mau bertanya. Kalau gitu sekarang Ibu akan tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, selamat pagi semua. Untuk kelas 11, untuk hari ini kita akan membahas tentang keterampilan gerak aktivitas gerak gaya ringan. Ulangi sekali lagi. Untuk hari ini pada mapel penjas di kelas 11 kita akan mempelajari keterampilan gerak aktivitas gaya ringan. Mungkin minggu lalu atau di pembelajaran sebelumnya kalian sudah habis membahas tentang senam irama, jadi kita lanjutkan materinya ke pembahasan ini. Jadi untuk mengawali pembelajaran hari ini ada baiknya kita mengatur pantangannya di rumah, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, untuk pembelajaran mengenal, mungkin di kelas dulu kalian sudah dapat, mungkin kita ulang lagi materinya, kita kembangkan lebih materinya, saya diharapkan nanti kalian menyimak materinya dengan baik, dan nanti di akhir pembelajaran kita akan memberikan materi.
Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengetahui pengertian olahraga renang. Yang kedua, mengetahui sejarah olahraga renang. Yang ketiga, mengetahui tujuan dari melakukan olahraga renang. Yang keempat, mengetahui manfaat dari olahraga renang. Yang kelima, mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam olahraga renang. Dan yang keenam adalah mengetahui teknik-teknik atau gaya-gaya dalam renang. Jadi kita langsung lihat saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang renang. Jadi adapun pengertian renang adalah menggerakkan badan melintas, baik itu mengapung ataupun menyelam di dalam air dengan menggunakan kaki, tangan, sirip, ekor, dan sebagainya. Nah, pengertian ini dimuat dalam KBBI atau Kamupaten Bahasa Indonesia. Jadi intinya adalah menggerakkan badan melintasi atau mengapung atau menyelam di air. Jadi renang otomatis di air. Nah, mungkin kalian renang di darat, mengkipu namanya. Sudah bisa dipahami ya pengertian dari renang. Selanjutnya sejarah. Jadi sejarah renang sebelumnya telah dikenal sejak zaman prasejarah, di mana diketahui adanya gua-gua yang dipercayai sebagai tempat para perenang zaman batu. Gua-gua itu terletak di sebelah barat daya Mesir, dekat Wadi Sofi. Ditemukannya stempel-stempel lilin di Mesir yang berkisaran 4.000 sampai 9.000 tahun Masehi, sebelum Masehi ya, di SM itu sebelum Masehi. Nah, di sana menunjukkan adanya gambar atau lukisan tempat seorang perenang dengan menggunakan gaya bebas. Terdapat juga lukisan-lukisan dinding, di mana lukisan itu merupakan gambar paling terkenal yang ditemukan di padang pasir Kebir. Ditemukan di padang pasir Kebir. Nah, diperkirakan bahwa usianya juga sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama ya, beribu-ribu tahun lalu. Di negara Jepang, teknik renang ini merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh para samurai. Sejarah mencatat bahwa perlombaan renang pertama kali diselenggarakan pada 36 tahun sebelum Masehi oleh Kaisar Sui Ui. Nah, jadi 36 tahun sebelum Masehi. Ya, diselenggarakan oleh Kaisar Sui Ui. Jadi itu sejarah singkat tentang renang. Nah, jadi mungkin dari sejarah-sejarah olahraga lain, sejarah olahraga renang ini cukup simpel ya. Jadi ditemukan dari zaman prasejarah. Selanjutnya tujuan dari berenang. Nah, jadi yang pertama, pembentukan dan pengembangan fisik. Yang kedua, pembinaan hidup sehat. Yang ketiga, pemeliharaan kesegaran jasmani. Yang keempat, peningkatan kapasitas tubuh. Dan yang kelima adalah prestasi. Nah, jadi karena ini olahraga, tentu acuannya adalah kesehatan. Tentu kalau kalian mau sehat, nanti kalian harus tahu acuannya seperti apa, syarat-syarat renang yang baik seperti apa, itu ada. Nah, jadi jangan sampai nanti kalian punya keinginan sehat melalui olahraga renang, tapi nanti sampai rumah setelah kalian renang malah sakit seperti itu. Itu ada ketentuannya, nanti akan kita bahas. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya prestasi tujuannya. Jadi untuk olahraga renang itu sudah pasti
dilakukan pertandingan-pertandingan atau lomba. Jadi baik dari tingkat kabupaten atau Porjar biasanya itu sudah banyak dilaksanakan. Jadi ada agendanya masing-masing terkait dengan prestasi. Jadi banyak juga sekarang ada atlet-atlet renang, ada klub-klub renang juga yang menaungi atlet-atlet yang berprestasi seperti itu. Nah, jadi kalau kalian nantinya berminat atau mau berkecimpung, nanti di Gianyar ada beberapa klub yang menaungi olahraga renang, kalian bisa bergabung di sana. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaat renang bagi tubuh adalah yang pertama, meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Kira-kira ada yang mengerti kenapa demikian? Kenapa bisa dikatakan renang dimanfaatkan sebagai acuan meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah? Nah, jadi mungkin sama ininya. Acuannya seperti ketika kalian melakukan olahraga lari. Jadi lebih ke pernapasan. Nah, jadi melalui olahraga renang, tentu kalian mengatur pola napas kalian selama renang, teknik renangnya seperti apa, nanti teknik pernapasannya juga beda. Itu yang nanti mengacu dan dapat meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Seperti itu. Nah, jadi kan nggak mungkin selama kalian renang, full kalian bernapas. Kan nggak mungkin kalian bernapas dalam air bebekan nanti. Nah, yang kedua, meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Itu juga mengacu pernapasan kalian. Nah, yang ketiga, mempengaruhi otot menjadi berisi. Ketika berenang akan terjadi gerakan otot yang dinamis dan otot akan bekerja terus-menerus. Hal ini akan membuat serabut otot bertambah banyak dan bertambah kuat, sehingga otot-otot tubuh akan kelihatan lebih berisi atau padat. Ya, jadi, selain olahraga yang telah dibahas sebelumnya, olahraga renang ini juga bagus untuk proporsi tubuh kalian. Nah, apalagi kalian masih dalam masa pertumbuhan, masih bisa, otot-ototnya masih bisa berkembang. Karena dalam olahraga renang, semua anggota tubuh ada bagian tubuh kalian itu bergerak. Jadi tangan, badan, kaki itu semua bergerak. Ya, jadi kalau kalian misalnya mau menurunkan berat badan seperti itu bisa melalui olahraga renang. Jadi semua anggota badannya bergerak. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam renang. Ya, jadi seandainya nanti sudah ada himbauan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, mungkin ini akan kalian lebih rasakan karena kalian langsung mempraktekkan selama di kolam seperti itu. Seperti yang sebelum-sebelumnya, mungkin kakak-kakak kalian sudah merasakan bagaimana kalau melakukan olahraga renang di kolam. Ya, tentu ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti. Ya, karena apa? Di luar kemauan kita, bahaya dari kolam renang itu tentu pasti ada. Kolam renangnya licin, belum lagi kalian yang suka bercanda seperti itu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan, harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Jadi sebelum kalian berenang, jadi ini hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian renang. Yang pertama, pemanasan. Di mana tujuan pemanasan ini adalah untuk mempersiapkan otot-otot dan sendi sebelum melakukan gerakan atau aktivitas fisik, mencegah terjadinya kejang-kejang atau kram otot. Nah, jadi pemanasan itu mutlak harus dilakukan. Nah, sekalipun nanti kalian masuk ke dalam air itu dingin. Nah, jadi dipersiapkan otot-ototnya. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan bisa saja kalian yang sudah
mahir misalnya renang, bila tidak melakukan pemanasan sebelumnya, dan peregangan otot tidak kalian lakukan, mungkin saja nanti kalian bisa kram. Dan itu yang kita hindari. Nah, jadi perlu kalian ingat nanti misalnya kalian melakukan renang, mungkin di luar jam pelajaran sekolah, sempatkan diri atau pastikan kalian sudah pemanasan sebelum turun ke kolam. Yang kedua, itu tadi pemanasan dulu. Selanjutnya yang kedua, kalian mandi atau bilas badan pada air pancuran atau adaptasi tubuh supaya menyesuaikan dengan suhu air dan membersihkan tubuh. Nah, jadi setelah pemanasan, kalian mandi atau bilas, basahi diri kalian. Jadi itu tujuannya untuk adaptasi tubuh. Nah, jadi suhu badan kalian sudah menyesuaikan. Kalau kalian sudah basah, sebelum kalian masuk ke dalam kolam, itu suhu tubuh kalian bisa menyesuaikan nanti ketika kalian masuk ke kolam. Nah, jadi nggak langsung shock badannya. Dari atas sebelum kalian masuk badannya panas, terus langsung nyebur, nanti kemungkinan kalian bisa demam setelah renang. Jadi mungkin sudah pernah kalian rasakan, selama kalian renang dan setelah selesai sampai rumah badannya kebus dingin, atau demam. Nah, itu yang mengakibatkan badan kalian syok. Nah, jadi suhu badan kalian disesuaikan dulu dengan bilas atau mandi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah latih irama kaki terlebih dahulu. Nah, jadi di pinggir kolam, sambil kalian memegang pinggir kolam, kalian latih kaki-kaki kalian dulu. Nah, kalau sudah terbiasa, baru kalian lakukan gerakan renang sesuai yang kalian inginkan. Selanjutnya, ukur kemampuan diri atau sesuaikan dengan kemampuan. Nah, jadi renang. Kalian sudah tahu bahayanya seperti apa, mungkin saja nanti bisa kelelep atau tenggelam. Jadi kalian sesuaikan kemampuan kalian. Misalnya kalian tidak begitu fasih dalam renang, jadi kalian bisa, tapi tidak begitu. Kan banyak yang seperti itu. Mungkin ada yang bisa gaya batu, ada yang bisa gaya donggi, tangannya saja yang bergerak, kakinya diam. Nah, atau mungkin kepalanya saja yang menengok. Dari permukaan air itu ada. Pasti ada. Nah, jadi ukur kemampuan diri kalian. Kalau kalian tidak begitu mahir, silahkan cari kolam yang tidak begitu dalam. Ya, minimal kepala kalian masih berada di permukaan air. Misalnya nanti kalian tidak mampu berenang, jadi kalian gampang untuk mengambil nafas. Dan untuk yang sudah mahir, tentu kembali lagi persiapkan diri kalian dengan baik dari itu pemanasan, bilas itu sangat mempengaruhi nanti. Saya tidak menutup kemungkinan yang sudah mahir dalam berenang itu tidak akan mengalami kram otot. Nah, tidak menutup kemungkinan. Jadi semua hal bisa saja terjadi. Tergantung kondisi tubuh kalian seperti apa. Di hal-hal seperti itu kita minimalisir dengan step-step yang setelah ditayangkan pada slide itu pemanasan ataupun bilas. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah memakai pakaian renang. Jadi mungkin kalian sudah tahu kalau renang di kolam itu harus menggunakan pakaian renang. Nah, kenapa seperti itu? Ada yang tahu kira-kira kenapa harus pakai pakaian renang? Silahkan yang tahu jawabannya bisa ajukan tangan. Silakan, Bella Ana. Mengapa harus pakai pakaian renang? Bella Ana. Yang lain bisa kira-kira kenapa harus memakai pakaian renang? Swastiastu, Bu. Swastiastu, silakan lebih keras suaranya. Pada saat renang, diusahakan tidak menggunakan pakaian yang berwarna.
atau tidak putih karena air kolam dapat menyebabkan pakaian berwarna putih berubah menjadi kekuning-kuningan atau mangkrak. Ada lagi? Tidak, Bu. Ada? Bella? Enggak, Bu, itu aja. Bisa diulang lagi sekali. Lebih keras suaranya. Pada saat renang, diusahakan pakaian renang yang berwarna atau tidak putih karena air kolam dapat menyebabkan pakaian berwarna putih berubah menjadi kekuning-kuningan atau mangkrak. Terima kasih jawabannya untuk Bella Ana. Bella Ana kelas AP berapa? AP7, Bu. AP7. Oke. Ada lagi yang lain yang tahu kenapa harus pakai pakaian renang? Kan bisa saja pakai pakaian biasa. Silakan, ini Ketut Hoki Lestari. Halo Bu, Silakan Hoki. kenapa harus pakai pakaian Lebih renang? keras suaranya. Kenapa harus menggunakan pakaian renang? Karena saat kita berenang itu kita ada faktor kenyamanan dalam bergerak saat berenang. Pakaian berenang itu terbuat dari katun maupun kapas yang menyerap lebih banyak air sehingga saat kita renang tidak terasa berat saat menggunakan baju renang. Ada lagi? Enggak. Oke, terima kasih Hoki. Iya. Jadi benar ya yang dikatakan buat teman kalian tadi, terutama yang telah dijabarkan oleh Hoki. Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai pakaian biasa yang terbuat dari katun, otomatis nanti akan menyerap air. Ya, jadi ketika kalian berenang, tentu badan kalian menjadi berat. Ya, jadi kenapa pakai pakaian renang? Jadi memudahkan. Jadi kalau pakaian renang itu kan tidak menyerap air, bahannya dibuat khusus. Ya, jadi itu yang menjadi acuan kenapa harus pakai pakaian renang. Dan tentu saja seperti yang sudah dikatakan teman kalian yang pertama tadi, dan baju kalian bisa rusak. Misalnya kalau kalian pakai warna tertentu, nah, karena kolam itu pasti mengandung kapur di dalamnya. Ya. Selanjutnya yang kedua, berjalan di pinggir kolam dengan tujuan mengetahui kedalaman kolam. Nah, jadi di kolam renang umum biasanya pasti di pinggir-pinggir kolam itu atau di area kolam itu sudah diisi kedalaman kolam seperti itu, pemberitahuan atau himbauan dalam kolamnya seberapa. Jadi itu bisa menjadi acuan kalian ketika kalian akan masuk ke dalam kolam. Jangan sampai nanti tinggi kalian 150 dan kalian tidak bisa renang, tapi kalian duduk di kolam 2 meter. Ya, bisa saja nanti kalian tenggelam seperti itu. Ya, walaupun kalian tidak bisa berenang, tapi kalian dalam keadaan yang tenang, kalian bisa saja mengambang. Nah, tapi kebanyakan kan kalau sudah panik, pasti tangannya ngerepak, kakinya ngerepak, itu yang sebenarnya yang membuat kalian tenggelam. Jadi kalau misalnya kaki kalian tidak menyentuh permukaan kolam, kalau kalian tenang, ambil nafas, buang nafas seperti biasa, atur badan kalian gimana caranya biar bisa mengapung, itu bisa. Asal intinya jangan panik. Kalau sudah panik, itu yang bikin tambah fatal. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, jangan berenang dengan perut kosong atau terlalu kenyang. Nah, karena dalam berenang diperlukan banyak tenaga dan apabila perut terlalu kenyang, maka beban tubuh menjadi lebih berat. Jadi itu sudah himbauan awal, perut tidak boleh kosong. Nah, jadi minimal kalau kalian olahraga renang pagi, minimal diisi dulu dengan roti atau buah-buahan. Nah, dan jangan sampai kenyang. Ya, bisa jadi nanti kalau kalian terlalu kenyang, nanti jadi muntah, nanti mual nanti. Ya. Kita lanjutkan.
Tadi sebelum berenang, sekarang kita bahas hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam berenang sesudah kalian berenang. Nah, jadi yang pertama yaitu membasuh mata agar bersih dari kotoran. Hal ini perlu dilakukan karena air di dalam kolam renang biasanya kotor dan mengandung kapur. Dan jadi basuh mata kalian agar tidak merah nanti, agar tidak iritasi. Dan jadi ibu sarankan kalau misalnya kalian sensitif sama favorit atau senyawa-senyawa lain yang ada dalam kolam, jadi kalian biasakan pakai kacamata renang. Nah, jangan pakai kacamata kuda. Nah, kacamata renang. Nah, biar lebih aman. Yang kedua, jika telinga kemasukan air, diusahakan air bisa keluar kembali sambil loncat-loncat atau dengan cara yang lain. Nah, itu bisa dilakukan dengan loncat-loncat bisa, atau biasanya kita melakukan tutup hidung biasanya. Tutup hidungnya tapi bernapas seperti itu. Nah, itu agar gendang telinga kalian tidak rusak. Nah, yang ketiga, keringkan pakaian renang di tempat teduh, tidak panas. Nah, jadi karena bahannya khusus, tidak disarankan untuk kalian menjemur di area yang langsung terkena sinar matahari. Jadi diangin-anginkan saja, dia akan cepat kering karena bahannya khusus. Selanjutnya yang keempat, istirahat yang cukup. Jadi setelah kalian melakukan aktivitas renang, kalian istirahat. Kalau bisa minum yang hangat-hangat dulu. Ya, dan nanti sampai rumah, misalnya kalau kalian memadai, kalian mandi lagi dengan air hangat. Nah, biar rileks badannya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan gaya renang. Jadi sudah ditampilkan di slide. Jadi yang pertama ada gaya bebas, yang kedua ada gaya dada, yang ketiga ada gaya punggung, dan yang keempat ada gaya kupu-kupu. Nah, jadi di slide juga sudah ditayangkan teknik-tekniknya seperti apa atau gerakannya seperti apa. Jadi mulai yang gambar di atas sebelah kiri. Jadi kalian lihat, ini adalah salah satu atau cara melakukan renang gaya bebas. Ya, jadi dari atas sampai bawah itu adalah awalannya pengambilan tangan, yang kedua adalah teknik pengambilan nafas, dan itu sampai seterusnya. Dan yang di atas sebelah kanan itu adalah gaya dada. Dan yang bawah sebelah kiri itu adalah gaya punggung. Sudah yang keempat atau bawah sebelah kanan itu adalah gaya apa? Gaya kupu-kupu. Bisa atau apa ada yang bisa menyebutkan ulang dari gambar-gambar yang telah ditayangkan di slide. Jadi dari yang pertama di sebelah kiri atas, kedua sebelah kanan atas, yang ketiga sebelah kiri bawah, dan yang terakhir sebelah kanan bawah. Nah, kalian lihat kursornya. Nah, silakan untuk yang pertama ada yang bisa menjawab itu teknik jenis gaya renang apa? Nih yang ibu apa namanya lingkaran kursor. Mira, silahkan. Mira. Silakan Mira. Yang di Keras.
Yang di kiri atas itu renang gaya bebas. Renang gaya bebas. Lanjut. Yang kanan atas renang gaya punggung. Gaya dada. Yang kiri bawah gaya punggung. Yang kanan bawah gaya kupu-kupu. Oke, jadi sudah jelas ya. Nah, jadi Ibu simpulkan, jadi 30 orang yang join hari ini sudah tahu bagaimana teknik-teknik atau gaya-gaya dalam renang. Baik itu gaya bebas seperti ini, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu. Oke, kita akan bahas lebih detail masing-masing gaya ini. Nah, sebelum kita masuk ke teknik-teknik atau gaya renangnya, jadi kita akan bahas prinsip berenang. Jadi yang pertama ada prinsip psikologis. Adapun prinsip psikologis ini adalah di mana dalam olahraga renang kalian akan merasakan kesenangan, keberanian, percaya diri, dan keuletan. Karena kesenangan tentu kalian dari tidak bisa mungkin menjadi bisa, jadi senang. Keberanian, dari tidak berani masuk kolam jadi berani. 3, percaya diri. Sudah karena kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya, lebih kalian percaya diri ketika kalian masuk kolam. Dan yang keempat, keuletan. Dan jadi dari kalian tidak bisa menjadi bisa, dan nanti akhirnya kalau kalian mengasah terus, kalian menjadi lebih mahir. Dan yang kedua, prinsip mengapung. Nah, jadi prinsip mengapung ini dibagi menjadi 2. Nah, masuk dalam air dan mengapung. Nah, jadi nanti ada teknik di mana kalian dari atas atau tepi kolam kalian masuk ke dalam air atau biasa disebut dengan teknik meluncur. Nah, dan yang kedua ada teknik mengapung. Nah, itu ada dasar-dasarnya nanti bagaimana kalian bisa mengapung di dalam air. Dan yang ketiga, prinsip meluncur. Nah, jadi yang pertama, prinsip meluncur dengan menolakkan kaki pada dinding. Nah, meluncur dengan menolakkan kaki pada dinding. Jadi posisi kalian sudah masuk ke dalam kolam. Nah, jadi nanti kaki kalian menolak pada dinding tepi kolam. Nah, itu teknik meluncur yang pertama. Itu biasanya dilakukan oleh pemula. Yang kedua, meluncur dengan menggunakan papan luncur. Nah, jadi mungkin nanti ada yang masih takut. Dominan masih, kalau cewek-cewek itu kan masih dominan, takut sama air. Nah, terlebih kepalanya sudah masuk ke dalam air, takut. Jadi kita gunakan papan luncur. Nah, jadi badan kalian otomatis nanti lebih gampang mengapung karena ada papan luncur tersebut. Dan yang ketiga adalah meluncur diawali dengan loncatan. Nah, sama seperti tadi meloncat. Kalau kalian pernah lihat lomba renang, itu pasti ada. Di pinggir-pinggir kolam itu ada balok-balok start namanya. Dan di pinggir kolam itu seperti yang biasanya kalian pakai duduk di pinggir kolam itu diperuntukkan untuk start. Jadi kalian meloncat dari sana. Nah, itu diperuntukkan untuk perenang yang sudah mahir. Jadi kalau kalian belum mahir tapi sudah mencoba, biasanya bukan kepala yang menyentuh air pertama kali, tapi perut. Nah, nanti kayak uke jadinya, kayak tokek jadinya, masuk ke dalam air plek gitu nanti. Nah, otomatis nanti badan kalian bisa berbang. Nah, jadi kalau teknik meluncur dari atas tuh pertama tangan dulu yang masuk ke dalam air atau menyentuh air, baru kepala, setelah itu badan, dan terakhir kaki. Nah, kalau kalian misalnya yang belum bisa, pasti otomatis badan pertama kali kayak oke. Sudah? Oke, karena sudah
itu. Jadi kita batasi pembahasan kita hari ini sampai di prinsip berenang. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas secara mendetail tentang gaya-gaya renang, ya, sarana-prasarana yang diperlukan dalam olahraga renang, ya, dan yang terakhir adalah nomor-nomor yang diperlombakan dalam olahraga renang. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Untuk hari ini, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pembahasan yang kurang jelas menurut kalian, silahkan sebelum kita akhiri. Ada kira-kira dari 31 orang yang join, ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, masih dalam materi renang. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali hari ini, kita tutup dengan parabol Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, selamat pagi. Siswa kelas 11 semuanya. Apakah suara Ibu sudah terdengar jelas? Oke, sudah ada yang mengajukan jempolnya, berarti sudah terdengar jelas ya. Baik, di pertemuan kita yang keempat pada pagi hari ini, hari Kamis 4 Februari 2021. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, izinkan Ibu untuk mengucapkan pengajian ini. Om Swastiastu. Pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, pagi hari ini kita akan masih membahas mengenai harga pokok penjualan. Nah, Ibu akan tampilkan beberapa slide yang sudah kita bahas minggu sebelumnya untuk mengingat kembali mengenai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Jadi pada intinya harga pokok penjualan itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan hingga produk itu sudah benar-benar siap untuk dijual.
Masih ingat dengan perbedaan mengenai harga pokok penjualan dengan harga jual? Ibu sampaikan kembali, tolong diingat bahwasanya harga pokok penjualan atau HPP ini berbeda dengan harga jual. Di mana HPP atau harga pokok penjualan ini hanya mencakup segala pengeluaran yang dibutuhkan untuk produksi barang yang dijual. Nah, sedangkan harga jual mencakup biaya proses produksi barang, biaya non-produksi, serta keuntungan untuk di kemudian menjadi harga. Nah, harga ini dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi harga jual ini sudah ditambahkan dengan keuntungan yang diinginkan. Tujuan penentuan harga jual. Yang pertama, mencapai target penjualan. Yang kedua, memaksimumkan laba. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan mempertahankan atau memperluas pangsa pasar. Yang keempat, mengurangi persaingan dan menstabilkan harga. Jadi ingat ya, ini merupakan tujuan dari penentuan harga jual. Rumusnya, ini juga sudah pernah Ibu sampaikan sebelumnya. Rumus harga jual yaitu biaya produksi ditambah dengan biaya non-produksi, atau bisa juga total biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Biaya produksi ditambah biaya non-produksi ditambah dengan keuntungan atau laba yang diharapkan. Nah, jadi biaya non-produksi itu contohnya adalah biaya pemasaran, ya, biaya administrasi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Itu namanya biaya non-produksi, artinya di luar produksi, di luar bahan baku, tenaga kerja, dan sebagainya. Manfaat menghitung harga pokok penjualan. Yang pertama, dapat menghitung laba rugi. Yang kedua, sebagai alat bantu menentukan realisasi biaya produksi. Dan yang ketiga, sebagai penentu harga jual barang. Ya, sebelum Ibu lanjut, nanti silakan dipersiapkan kembali kertasnya dan nama tulisnya. Semoga kita sampai pada perhitungan harga pokok penjualannya. Tujuan dalam menghitung harga pokok penjualan. Yang pertama itu, agar perusahaan dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan saat memproduksi barang atau jasa. Yang kedua, menjadi salah satu aspek penting dalam menyusun laporan laba dan rugi perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan harga jual produk atau jasa yang dijualnya. Kemudian yang keempat, perusahaan dapat mengetahui berapa keuntungan yang bisa didapatkan dari setiap penjualan produk atau jasa. Ini merupakan penentuan harga pokok penjualan. Di dalam penentuan HPP atau harga pokok penjualan, pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu berbeda. Ya, di mana letak perbedaannya kita bahas sekarang. Penentuan harga pokok penjualan atau HPP pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Jadi nanti rumusnya juga berbeda atau perlakuannya juga berbeda. Ya. Pada perusahaan dagang, secara umum perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri. Coba diperhatikan, secara umum
perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak membuat produk sendiri. Ini juga bisa diartikan berarti barang-barang atau produk yang dijualnya itu merupakan hasil dari pembelian. Ya. Melainkan hanya menjualkan produk milik produsen atau pemasok kepada konsumen. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya adalah menyimpan, membeli, dan menjual kembali produk itu tanpa mengubah untuk menciptakan nilai tambah dan jual pada produk. Bisa dipahami? Ya, jadi perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang tidak membuat produknya sendiri, melainkan dia itu hanya menjual produk milik produsen atau pemasok yang dijual kepada konsumen. Aktivitas utama dalam perusahaan dagang itu adalah dia membeli, menyimpan, dan menjual kembali tanpa mengubah untuk menciptakan nilai tambah dan jual pada produknya. Contohnya seperti apa, Bu, perusahaan dagang? Jadi contohnya ada toko, warung, swalayan. Ya, jadi mereka ini, toko, warung, swalayan ini kan membeli produk baru dijualkan kepada konsumen. Jadi bagaimana dia menghitung keuntungannya? Ya ditambah saja dengan keuntungan yang diharapkan. Karena dalam perusahaan dagang tidak ada aktivitas membuat produk sendiri. Bagaimana halnya dengan perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang memiliki kegiatan seperti membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku, dengan mengeluarkan biaya lainnya sampai menjadi barang yang sudah jadi, yang siap untuk dijual. Ini berbeda sekali anak-anak. Perusahaan manufaktur itu dia mengolah bahan baku sendiri sampai barang itu siap dijual. Mulai dari pengadaan bahan baku, kemudian diolah bahan bakunya, sampai dengan produk itu jadi dan siap untuk dijual. Itu namanya perusahaan manufaktur. Ya, salah satu bagian perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia itu biasanya disebut pabrik. Jadi berbeda ya. Kalau perusahaan dagang itu dia tidak membuat produknya sendiri. Jadi barang atau produk yang dijual itu adalah hasil atau milik dari produsen atau pemasok. Kalau perusahaan manufaktur itu dia mengolah sendiri, mulai dari membeli bahan bakunya, kemudian diolah bahan bakunya dengan mengeluarkan biaya produksinya sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Itu perusahaan manufaktur. Salah satu contohnya itu adalah pabrik. Kalau di Indonesia namanya pabrik. Contohnya juga di sini ada industri tekstil, industri pabrik makanan, di mana mengubah ternak dan produk pertanian menjadi produk untuk siap dikonsumsi. Sudah bisa dimengerti perbedaannya? Ingat, kalau perusahaan dagang ini dia tidak membuat produknya sendiri, melainkan barang yang dijual itu berdasarkan atau dari adanya pembelian. Kalau perusahaan manufaktur dari adanya kegiatan proses produksi. Jadi dia memproses semuanya di dalam perusahaannya. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam HPP atau harga pokok penjualan. Mungkin asing sekali kalian akan dengar ini. Nah, ini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam harga pokok penjualan, di mana nanti ini yang tercantum dalam rumus bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan, baik dalam perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Yang pertama itu adalah persediaan barang dagang awal, atau ada juga yang menyebutnya persediaan awal barang dagangan. Ya, atau persediaan barang dagang awal, persediaan awal barang dagang. Ada juga yang menyebutkan seperti itu. Ya, jadi persediaan barang dagang awal yaitu persediaan barang dagangan yang tersedia pada awal suatu periode atau tahun buku berjalan. Mungkin kalimat ini kalian masih
bingung, nanti akan dijelaskan kembali. Kemudian yang kedua ada pembelian bersih, yaitu keseluruhan pembelian barang yang dilakukan, baik pembelian barang dagangan secara tunai maupun pembelian barang dagangan secara kredit. Ya, jadi pembelian bersih yaitu keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan, baik pembelian barang dagangan secara tunai maupun pembelian barang dagangan secara kredit. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga itu adalah beban angkut pembelian. Atau ada juga istilahnya biaya angkut pembelian. Sama saja ya. Jadi kalau kalian nanti menemukan kata atau kalimat beban angkut pembelian, itu sama juga artinya dengan biaya angkut pembelian. Ada yang menyebutnya biaya, ada yang menyebutnya bebannya. Beban angkut pembelian yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan pada saat membeli bahan baku sampai pada proses bahan baku tersebut menjadi barang yang siap dijual. Ya, beban angkut pembelian yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan pada saat proses membeli bahan baku sampai pada proses bahan baku tersebut menjadi barang yang siap untuk dijual. Namanya saja juga biaya angkut ya. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat itu ada retur pembelian. Retur pembelian yaitu sebuah kondisi di mana terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian terhadap barang yang dibeli dari perusahaan lain. Sehingga barang tersebut harus dikembalikan lagi. Ya, atau pengembalian barang rusak. Atau sering juga disebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli kepada penjual yang dilakukan oleh pembeli. Oke, kalau kalian masih bingung, retur pembelian itu maksudnya seperti ini. Misalnya kalian membeli barang di sebuah toko. Kemudian saat kalian cek, barang tersebut dalam kondisi yang rusak, tidak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalian kembalikan lagi ke toko. Itu namanya retur pembelian. Ya, pengembalian barang yang rusak yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Bisa dimengerti? Kemudian yang kelima, unsur yang kelima, itu ada potongan pembelian atau diskon. Yaitu potongan harga yang diberikan. Perhatikan, potongan pembelian. Potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Nah, ini biasanya diberikan kepada pembeli yang membeli barang dalam jumlah tertentu dan pembeli membayar di bawah harga normal barang tersebut. Artinya mendapatkan potongan harga ya, sama seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah persediaan barang dagang akhir atau persediaan akhir barang dagang. Yaitu persediaan barang-barang pada akhir suatu periode atau tahun buku berjalan. Saldo persediaan akhir perusahaan akan diketahui dari data penyesuaian perusahaan pada akhir periode. Ya, ini merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam HPP atau harga pokok penjualan. Penentuan harga pokok penjualan untuk perusahaan dagang. Seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaan dagang itu dia produknya berasal dari adanya pembelian. Penentuan harga pokok barang yang dijual atau harga pokok penjualan pada perusahaan dagang agak berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Di dalam perusahaan dagang, harga pokok penjualan dihitung dengan cara sebagai berikut. Persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian barang dagang
atau pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Baru ketemu yang namanya harga pokok penjualan. Nah, nanti Ibu akan berikan rumus dalam bentuk kotak agar lebih jelas dan mudah dipahami ya. Jadi perhitungan harga pokok barang yang dijual atau harga pokok penjualan pada perusahaan dagang agak berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Penentuan HPP untuk perusahaan manufaktur. Pada perusahaan-perusahaan manufaktur, di mana barang yang dijual bukan berasal dari pembelian, tetapi berasal dari hasil produksi dalam perusahaan itu sendiri. Maka perhitungan harga pokok penjual itu dilakukan sebagai berikut. Persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi yang selesai dikerjakan dikurangi persediaan akhir barang dagangan. Baru ditemukan harga pokok penjualan. Dengan membandingkan kedua rumus perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa harga pokok barang atau produksi yang selesai dikerjakan pada perusahaan manufaktur sama kedudukannya dengan pembelian barang dagangan pada perusahaan dagang. Nah, jadi dengan membandingkan kedua rumus perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa harga pokok barang atau produksi yang selesai dikerjakan pada perusahaan manufaktur itu sama kedudukannya dengan pembelian barang dagangan pada perusahaan dagang. Ini rumusnya kalau lebih jelas ya. Harga pokok penjualan pada perusahaan dagang, rumusnya seperti ini. Persediaan awal barang dagangan ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagangan. Oke, bisa dicatat anak-anak. Rumus harga pokok penjualan atau cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP pada perusahaan dagang yaitu persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagangan. Ini pada perusahaan dagang. Harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur, cara menghitungnya yaitu HPP sama dengan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi yang selesai dikerjakan dikurangi persediaan akhir barang dagangan. Nah, ini yang tadi dibilang anak. Pembelian bersih atau pembelian barang pada perusahaan dagang sama kedudukannya dengan harga pokok produksi yang selesai dikerjakan pada perusahaan manufaktur. Ya, sudah catat rumusnya. Pada perusahaan dagang, HPP sama dengan persediaan awal barang dagangan ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagangan. Kalau harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur, HPP sama dengan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi yang selesai dikerjakan dikurangi persediaan akhir barang dagangan. Sudah ya? Bagaimana caranya mencari pembelian bersih? Nah, tadi ada rumus Bu di dalam menghitung HPP atau harga pokok penjualan pada perusahaan dagang itu persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Lalu bagaimana caranya mencari pembelian bersih? Pembelian bersih itu rumusnya pembelian ditambah biaya angkut atau beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Sudah perhatikan? Rumus dari mencari pembelian bersih adalah pembelian
ditambah dengan biaya angkut atau beban angkut, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Tadi sudah Ibu sampaikan, di dalam unsur-unsur itu kan ada persediaan awal dan persediaan akhir. Kalau kalian masih bingung, nah di sini ada Ibu buat gambar seperti ini. Cara menentukan persediaan awal dan akhir. Di tanggal 31 Desember 2018, nih, tanggal 31, akhir bulan kan, tanggal 31 Desember 2018, ini akan menjadi persediaan akhir di periode itu atau di tahun 2018. Tapi ini akan menjadi persediaan awal di tahun 2019 atau di tanggal 1 Januari 2019. Ya, di akhir periode 31 Desember 2018 ini merupakan persediaan akhir di periode itu di tahun 2018 dan akan menjadi persediaan awal di tanggal 1 Januari 2019. Sudah? 31 Desember 2019 ini akan menjadi persediaan akhir. Namun akan menjadi persediaan awal di tanggal 1 Januari 2020 atau di tahun 2020. Ya, ini akhir periode 31 Desember 2018 menjadi persediaan akhir di periode itu atau di tahun 2018. Nah, persediaan ini akan menjadi persediaan awal di tahun 1 Januari, di tanggal 1 Januari tahun 2019. Ya, nggak bisa dipahami? Oke, ini ada contoh soal anak-anak. Nanti soalnya itu jenisnya akan beragam. Jenisnya ya, yang penting kalian mengingat bagaimana rumus atau mencari atau perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Contoh soal 1, nah ini yang paling sederhana dulu. Data perusahaan dagang Santosa Jaya pada bulan Desember 2018 sebagai berikut. Per 1 Desember 2018, Rp200.000. Per 31 Desember 2018, Rp300.000. Ini persediaannya ya. Persediaan per 1 Desember 2018, Rp200.000. Per 31 Desember 2018, Rp300.000. Kalian harus bisa membedakan yang mana ini namanya persediaan awal dan persediaan akhir. Dilihat dari tanggalnya. Ya. Kemudian pembelian Rp1.500.000. Retur pembelian Rp100.000. Beban angkut pembelian Rp150.000. Potongan pembelian Rp50.000. Dari data di atas, besarnya harga pokok penjualan atau HPP adalah berapa? Coba diperhatikan lagi. Nah, ini merupakan data dari perusahaan dagang Santosa Jaya pada bulan Desember 2018. Datanya itu sebagai berikut. Per 1 Desember 2018 itu Rp200.000 sediaannya. Per 31 Desember 2018 Rp300.000. Kemudian ada pembelian Rp1.500.000. Retur pembelian Rp100.000. Beban angkut pembelian Rp150.000. Kemudian ada potongan pembelian Rp50.000. Dari data di atas, besarnya harga pokok penjualan atau HPP adalah, masukkan rumusnya. Ini adalah jawaban untuk contoh soal 1. Coba diperhatikan. Masukkan rumusnya dulu. HPP atau harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal barang dagangan
ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagangan. Kalian harus bedakan sekarang. Ini ada tanggal ini. Per 1 Desember 2018. Per 31 Desember 2018. Yang mana merupakan persediaan awal dan persediaan akhir kalian harus tahu. Nah, ini di awal periode ya. Tanggalnya lebih kecil. Itu namanya persediaan awal. Sedangkan yang 31 Desember ini namanya persediaan akhir. Sudah? Kemudian yang paling pertama kita cari itu adalah kita harus menemukan berapa pembelian bersihnya. Karena kalau persediaan awal tinggal masukkan saja angkanya kan. Persediaan awal masukkan di sini. Persediaan akhir tinggal dikurangi nanti di sini. Nah, yang perlu kita cari rumusnya adalah yang ini, pembelian bersihnya. Berapa pembelian bersihnya? Masukkan lagi rumusnya. Bagaimana rumus pembelian bersih? Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban atau biaya angkut, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Pembeliannya berapa? Kita lihat di sini. 1.500.000. Masukkan 1.500.000. Ditambah beban angkut. Beban angkutnya berapa? 150.000. Tambah 150.000 di sini. Dikurangi retur pembelian. Kita cek di sini. Retur pembeliannya berapa? 100.000. Jadi dikurangi 100.000. Dikurangi lagi potongan pembelian. Cari di sini potongan pembeliannya berapa? 50.000. Jadi 1.500.000 ini ditambah 150.000, hasilnya kan ini 1.650.000 dikurangi retur 100.000 dikurangi dengan potongan pembelian 50.000. Hasilnya adalah 1.500.000. Ini baru pembelian bersih. Jadi kalau nanti yang ditanyakan berapakah pembelian bersihnya, kalian tinggal menjawab yang ini. Kalau yang ditanyakan adalah pembelian bersihnya. Kalau seandainya yang ditanyakan itu adalah HPP-nya, kita masukkan rumusnya ini. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal barang dagang, yang ini. 200.000 masukkan, ditambah dengan pembelian bersih yang ini, 1.500.000, dikurangi persediaan akhir. Nah, ini persediaan akhirnya 300.000. Hasilnya adalah 1.400.000. Jadi, HPP atau harga pokok penjualan pada perusahaan dagang Sentosa Jaya itu sebesar 1.400.000. Bisa dipahami anak-anak? Coba harus diperhatikan satu-satu dulu. Yang paling pertama, Bu sarankan, yang paling pertama yang kalian cari itu adalah pembelian bersihnya dulu. Sudah, masukkan rumusnya. Pembelian ditambah biaya angkut, dikurangi retur, dikurangi potongan. Baru kalian menemukan pembelian bersihnya. Nah, kemudian setelah itu, baru dimasukkan persediaan awalnya berapa. Ditambah dengan pembelian bersih yang sudah kalian dapatkan, dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Bisa dimengerti? Ini baru contoh soal pada perusahaan dagang. Oke. Contoh soal yang kedua. Coba diperhatikan. Contoh soal 2. Nanti kalian yang harus menghitung yang ini ya. Diperoleh data dari perusahaan dagang Makmur Jaya untuk akhir periode per 31 Oktober 2020 sebagai berikut. Ini Ibu buat sangat gampang. Karena Ibu sudah tampilkan langsung persediaan awalnya berapa. Tidak ada tanggal di sini ya. Diperoleh data dari perusahaan dagang Makmur Jaya untuk akhir periode per 31 Oktober 2020 sebagai berikut.
Silahkan dicatat dan dicari berapa hasilnya. Persediaan awal 2 juta, pembelian 10 juta, beban angkut pembelian 500.000, potongan pembelian 200.000, retur pembelian 1 juta, kemudian persediaan akhirnya adalah 1 juta. Hitunglah harga pokok penjualannya. Coba dihitung dulu. Berapakah hasilnya? Nanti kalau yang sudah ketemu jawabannya, silakan boleh angkat tangan. Salah tidak apa-apa ya, karena ini baru kita membahas yang ini. Mengenai harga pokok penjualan atau mengenai perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Jadi kalian masih menghitung pada perusahaan dagang. Dan sudah ketemu dengan jawabannya? Oke. Saya ganti pertanyaannya nanti ini ya, pertanyakan. Berapa pembelian bersihnya? Ada yang sudah ketemu dengan pembelian bersihnya berapa? Kalian sudah menemukan jawabannya? Yang paling pertama yang kalian cari itu adalah pembelian bersihnya. Masukkan rumusnya. Pembelian ditambah biaya angkut atau beban angkutnya. Dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian. Berapa hasilnya? Oke, sudah ada yang angkat tangan. Silakan. Wira. Jawabannya untuk pembelian bersihnya 9.300.000. Oke. Wira menjawab, untuk pembelian bersihnya saya mendapatkan jumlah 9.300.000. Oke, ada yang mendapatkan jawaban yang lain? Atau menemukan jawaban lain? Wira sudah ketemu berapa HPP-nya, Wira? Atau ada yang lain yang sudah ketemu HPP-nya? Tadi disampaikan oleh Wira. HPP-nya itu adalah 9.300.000. Oke, ini ada yang angkat tangan. Febriani Melati. Silakan Febri. Total HPP-nya 10.300.000, Bu. 10.300.000. Oke, tadi Wira menjawab, pembelian bersihnya saya dapatkan 9.300.000. Jawaban Febriani Melati, HPP-nya itu adalah 10.300.000 ya? Febriani, tadi jawabannya 10.300.000? Iya, Bu. Iya, oke. Kita cek sama-sama. Ini hasilnya. Apakah benar jawaban dari Wira dan Febriani? Jawaban soal nomor 2. Pembelian bersihnya adalah 9.300.000. Benar sekali ya Wira ya. Jadi dimasukkan rumusnya. Pembeliannya itu 10 juta ditambah beban angkutnya 500.000, jadinya 10.500.000,
dikurangi returnya adalah 1 juta, dikurangi dengan potongan pembelian 200.000. Hasilnya adalah 9.300.000. Jadi pembelian bersihnya itu adalah 9.300.000. Sekarang berapa HPP-nya? Tinggal dimasukkan saja. HPP sama dengan persediaan awal 2 juta. Ditambah pembelian bersihnya 9.300.000 dikurangi persediaan akhirnya, dilihat di sini 1 juta. Hasilnya adalah 10.300.000. Benar sekali ya, Febriani ya. Terima kasih Wira dan Febriani karena sudah mau mencoba untuk menjawab dan jawabannya tepat sekali ya. Baik anak-anak, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini karena waktunya sudah habis. Jadi kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan atau chat via WA boleh ya. Ibu akhiri dengan parabel Santi. Om Santi, 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 Om.